gitu. Ini kan Orde Baru, ini seperti ini lebih dari Orde Baru nih. Kalau mereka juga bisa menang gitu. Makanya Ganjar Mahfud menang di Belanda. Tidak hanya di Belanda, tapi kemenangan paslon Ganjar dan Mahfud juga terjadi di PPLN Eropa. Italia, Swiss, Perancis, Jerman, Spanyol juga memenangkan paslon nomor 3 ini. Mengapa Ganjar Mahfud unggul di Eropa, sementara di tanah air sangat jauh tertinggal? Apa yang dikatakan Nakan, WNI yang mencoblos di Belanda, ada benarnya. Terima kasih, saya Setia Nakan Andrian dari Kendal yang saat ini sedang di Belanda dan pada kesempatan pemilu tahun ini mengikuti pemilihan umum di Den Haag, Belanda. Saya ingin menanggapi mengenai kemenangan yang terjadi di Belanda dan tentu di beberapa negara di luar yang ternyata hasilnya yang sempat saya lihat kebanyakan dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Tentu ini menjadi hal yang menarik ya, bahwa pemilu di luar negeri itu kebanyakan memang mereka yang benar-benar memilih dengan jernih ya, tidak ada embel-embel apapun. Bahkan di sini ketika saya melihat para pemilih harus berkunjung ke suatu kota tertentu, misalnya di Belanda ini harus menuju ke Den Haag, mereka berupaya mengeluarkan ongkos yang mahal sampai sekitar 10 euro tiap orang, itu sekitar sudah sampai 150.000 sampai 200.000. Jadi mereka pemilih yang jernih dan ternyata kemenangan itu bisa jadi menjadi kemenangan yang memang dari hati nurani masyarakat pemilih di luar negeri, terutama di Belanda. Ganjar Mahfud di Belanda bisa menang karena warga Indonesia di Belanda cukup mengerti dan mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Nah, ya kita dulu pengagum Pak Jokowi ya, makanya dua kali pemilu kemarin yang menang Pak Jokowi. Tapi kita juga bisa melihat bahwa Pak Jokowi ini terlalu dalam ya, cawe-cawe keterlaluan lah. Ya mendobrak konstitusi, terus dia merubah banyak peraturan ya, sangat curang ya. Terus juga kita juga bisa melihat calon presidennya Prabowo. Gila, dua kali pemilu kita ngelawan dia, terus kita harus support dia ya. Aduh, kalau buat aku pribadi enggak, apalagi aku ikut waktu reformasi. Oh, aku masih ingat bagaimana aku waktu dulu demo di gedung MPR. Jadi gue nggak akan mungkin nggak akan support Prabowo, udah pasti. Dan kebanyakan kemarin teman-teman juga gitu. Ini kan Orde Baru, ini lebih dari Orde Baru nih. Kalau mereka juga bisa menang gitu. Makanya Ganjar Mahfud menang di Belanda. Yang terjadi di Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi di Swiss saya kira semua orang memilih dengan hati. Jadi kalau bisa menang, saya kira itu karena benar-benar menang. Karena Pak Ganjar punya banyak hati di Swiss. Itu aja. Dan calon PDIP juga banyak terpilih di sini. Once Tinggi, ya, Pak Roni yang Pak kemarin Roni dan Pak Masinton ya. Saya kira mereka orang-orang yang cukup mumpuni untuk duduk di DPR RI. Di Indonesia menang, di sini kalah. Bisa dijelaskan? Bisa lah, karena pada dasarnya memang di sini kan sarangnya banteng. Di sini jujur, di sana enggak gitu maksudnya? Bukan, di sini kan sarangnya banteng dari dulu kan. Dari dulu, cuman di Indonesia kolamnya cebong. Bompret maksudnya. Enggak, tapi serius gitu. Karena dari dulu juga di sini sarangnya banteng. Tapi memang sudah diprediksikan bahwa
PDI kehilangan banyak di sini sementara dua yang lain. Iya. Ya. Yang buat kejutan sebenarnya PSI sih. Ya betul. Tapi juga antusiasnya agak berkurang juga kan tahun ini, kalau tidak salah. Antusias pemilihnya sedikit berkurang. Tapi secara umum puas ya dengan hasil ini sekarang. Saya ya sangat puas ya, sangat puas. Terutama ya kita tidak terlalu jauh berbeda sih dengan ya sekitar 100-an lebih lah ya suaranya. Prediksi saya malah kita menempati tempat 3, tapi tempat 2 lumayan. Pemilu adalah memilih pemimpin bangsa. Namun untuk Indonesia, pilihan itu agaknya bukan jatuh kepada yang terbaik, tapi lebih kepada mereka yang bisa memobilisasi massa. Dan untuk urusan itu, kali ini Prabowo dan Gibran, atas bantuan besar Jokowi, berhasil menyalip Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Siapapun yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan akan menghadapi tantangan tidak ringan. Kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi yang masih merajalela masih akan menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Kini, di antara masalah besar itu, janji-janji semasa kampanye akankah ditepati?